Sebuah lagu yang saya gubah dari puisinya Chairil Anwar, Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api, menjadi api, menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali, seratus kali. Pedang di kanan, keris di kiri, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, 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 maju. Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, 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 maju. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya
jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai maju serbu serang terjang, maju serbu serang terjang, maju serbu serang terjang, maju serbu serang terjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar tambah semangat, tambah hangat. Di awal Abang Dris sudah menyanyikan puisi ya. Ya. Jadi puisi dari Kailan Anwar. Supaya semangat di Ponorogo. Apalagi di malam hari ini seperti yang sudah terpampang di poster akan ada sobat muda kita, Samuel Leonardi, yang seorang aktor, pembaca puisi, keren, mantap. Bedas kene. Bedas. Usianya barangkali 22 lah, 23. Mungkin saya salah menduga. Memujana bela kesenteng, Mary. Ya, bela kesenteng itu apa ya? Ya sedang meniti karir mangprang lah bahasa Sunda mah. Ya begitulah ya, anak muda harus energik ya. Kalau tidak wajib parno ayen. Jangan loyo, jangan melendoy bahwa nama. Dan idealismenya juga masih tinggi. Selain melakukan aktivitas seni juga belakangan membuat video klip, videografer ya. Karya-karya Samuel, dan kita akan berbincang dengan Samuel berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seni dan kegiatan-kegiatan. Karena perkenalan saya dengan Samuel itu di ini Om, di kegiatan kita di Manjing Majang. Samuel datang dari sejak liar. Sekira 2018-an lah, membaca puisi dengan rambutnya masih kene ini, ya keriting-keriting gimana gitu ya. Seker Albar lah ya. Dan sudah ada di studio dan sekarang sudah menampakkan wajah barunya. Liar deh. Liar gitu? Jadi lebih lembut gitu. Terkendali. Lagunya makin cakep ya, tampan lah. Tampan, bager. Jadi selama ini gue mau gitu. Tetap bager, tetap bagus dari gitu. Ya, kita akan berbincang dengan Samuel, tapi saya akan bernyanyi dulu. Oh iya, itu wajib. Karena di bulan Mei masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kaitannya dengan peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ini ada puisi dari penyair UPI, Ibu Nenek Lilis Aisyah, judulnya Badai. Dia bercerita tentang peristiwa yang terjadi di sekira 98. Siapakah yang melolong dalam hujan badai dini hari? Suaranya gemetar di gubuk-gubuk penghuni, bagai tangan menggapai-gapai dari ngarai ngeri. Angin bengis memporak-porandakan ladang, dan benih yang ditunggu merampas mimpi indah dan mematikan api tungku. Orang-orang bergerak mencari lengan kuat. Orang-orang bergerak mencari lengan kuat dan dada hangat. Tapi begitu dingin matamu, mengapa masih dingin hatimu? Tapi
begitu dingin matamu? Mengapa masih dingin hatimu? Jika ada negeri atau kampung hancur, kokah yang mengakak di tengah bangkai terkubur. Angin bengis memporak-porandakan ladang dan benih yang ditunggu, merampas mimpi indah dan mematikan api tungku. Orang-orang bergerak mencari lengan kuat. Orang-orang bergerak mencari lengan kuat dan dada hangat. Tapi begitu dingin matamu, mengapa masih dingin hatimu? Tapi begitu dingin matamu, mengapa masih dingin hatimu? Bagaimana akan kutulis puisi ketika persoalan paling genting adalah persoalan nasi? Bagaimana akan kutulis puisi ketika keadilan sosial mengutuk atap rumah? Bagaimana aku tidak gemetar turun ke jalan bersama buruh, petani, nelayan, pengangguran, dan rakyat yang dimiskinkan negara? Beribu kami, satu, serentak teriak revolusi sambil menuntut negara yang tak pernah memberikan jaminan perut kenyang. Padahal rakyat tak butuh negara, negaralah yang butuh rakyat. Kemudian jalanan mencatat dosa negara. Di aspal, beton tiang jalan layang, rambu lalu lintas, papan iklan pos polisi, halte sampai gerbang kos-kosan dengan tulisan DPR. Dan sebuah alat kelamin laki-laki di sebelahnya. Bagaimana akan kutulis puisi ketika pendidikan masih diperjualbelikan? Ijazah adalah yang utama, tetapi ideologi, prinsip hidup, pola pikir, dan potensi diri dinomor sekiankan. Aku bertanya padamu, mana yang lebih mengenyangkan? Nasi atau puisi? Hei seniman-seniman kopi dan senja, tanggalkan barang sebentar, kuas dan kanvas, selendang, gitar, alat pahat, juga penang. Sebab revolusi dimulai detik ini. Bagaimana akan kutulis puisi, Samuel Leonardi? Blah blah radio space. Wah, tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia, Samuel Leonardi. Cek saya oge-nya bedas. Anak muda. Anak muda. Rock. Rock. Rock karena punya eta batu-batu cadas. Cadas. Menyegarkan lagi
tentang betapa ya anak muda masih memiliki kepedulian ya dengan kenyataan-kenyataan politik, kenyataan-kenyataan sejarah juga ya. Terima kasih Sam sudah mengawali pertemuan kita di Balada Beladi edisi ke berapa ini kan 59 ya? Iya. Menjelangi besok 20 Mei peringatan Kurang Nasional. satu berarti. Sam tuh penyair ternyata. Selain aktor, pembaca puisi ya penyair kan Iya, tadi karya menulis lalu juga berteater juga gitu kesibukannya. Walaupun ya tadi juga menuliskan puisi dengan ya karya-karya yang sendiri ya. Dan tentu saja Sam seperti yang saya kenal 2017 atau 2018 yang lalu 17 ya? 17. Waktu itu baca puisinya serem lah kalau puisi Bandung itu memang wah ya mah meletup-letup, karakter. Saya kunaon dia budak sih. Judulnya gontai ya, guprak. Luas abis. Tentu saja di komunitas CCL kita akhirnya berjumpa lagi dan berkreasi, berkreativitas membuat video musik ya untuk musik banyak sekali dari penyanyi Abdul Rijal terus teater ya dan meliput dan membuat karya-karya teman-teman lain ya yang bergiat di komunitas CCL. Nah Sam balik ke tema kita sekarang yang muda yang bangkit. Bagaimana nih Sam sebagai anak muda memaknai hari kebangkitan nasional? Ngelihat sejarahnya dulu badan ya Bang ya, sedikit ini tuh kan sebetulnya dulu tahun 20 Mei 1948 ya tepatnya. Soekarno tuh mau ngerayain ulang tahunnya Dr. Sutomo dan di hari yang sama juga bertepatan berdirilah Budi Utomo. Di situ spirit yang diangkat oleh Sutomo sebetulnya kan spirit nasionalisme ya. Perjuangan pasca kemerdekaan nggak lagi kedaerahan, nggak Jawa ya Jawa, Sumatera ya Sumatera, Kalimantan gitu. Tapi semuanya jadi satu ya. Nah, ngelihat spirit itu dan berkaca pada hari ini kontekstualitasnya, saya merasa memang udah waktunya bangkit sekarang. Bangkit dalam artian 3 tahun yang lalu kan pada mati semua tuh ekonomi. Semuanya berhenti, kesenian juga macet dan untuk ngambil momentum itu ini hari yang tepat juga sih untuk hari yang baik ya. Iya, untuk mulai bangkit lagi untuk aktivitas terkini bersama teman-teman. Karena saya tahu juga Sam selain juga di komunitas saya juga di Sajak Liar. Ingin tahu bagaimana Sam melahirkan Sajak Liar komunitas ini gitu. Sajak Liar itu berdiri di 2017 bulan Agustus pas tanggal 17. Bertepatan hari kemerdekaan. Nah, bagaimana tuh untuk kegiatan-kegiatan khas program dari teman-teman Sajak Liar ini? Sekarang tuh mau ngadain lagi program rutin yang dulu biasa dilakukan. Itu kan namanya stand up poetry. Kalau ngikutin ini konsepnya stand up komedi deh. Cuma ini puisinya. Ya seperti biasa siapapun yang hadir pada acara itu bisa buat baca puisi. Tapi puisinya puisi sendiri kan? Bebas, boleh puisi dari orang lain, boleh puisi sendiri. Nah, sekarang gini, sebagai anak muda ya teman-teman di Sajak Liar atau di ngampar buku gitu ya. Tentunya mempunyai idealisme tersendiri. Nah, kata Tan Malaka mah kekayaan terakhir yang dimiliki anak muda adalah idealisme. Nah, dalam merawat merawat idealisme. Dan saya pengen tahu nih idealisme apa ya, semacam apa yang dipegang teman-teman di Sam ya, terutama Sam ya sebagai gagasan semacam penggagas di pikiran-pikirannya. Kalau untuk ruang lingkup Sajak Liar sebagai komunitas ya, sebenarnya itu sebagai wadah bagi siapapun yang ingin berekspresi sebetulnya. Belum lagi ternyata sering juga ketemu sama orang-orang yang punya minat di situ, punya bisa dikatakan ada potensinya bagi mereka di situ, tapi belum nemu ruang belajarnya. Nah di situ juga bisa diberdayakan. Tapi dari saya sendiri sebetulnya lebih berpikir ke seberapa bermanfaat sih kesenianmu Sam gitu. Ini tuh benar gak sih bermanfaat bagi setidaknya orang yang di sebelah gitu? Atau ada pengaruh gitu ya? Iya, ada pengaruhnya. Apa nggak terlalu terbebani gitu dengan desakan kebermanfaatan itu? Oh enggak sih, justru malah bersyukur. Di Bogor kemarin ada teman-teman yang bawain puisi persis gayanya mirip kayak saya. Bagi saya sendiri tidak begitu dipermasalahkan. Oh berarti
apa yang pernah saya lakukan udah jadi batu loncatan lah bagi dia. Meskipun ya itu memang harus diubah ya. Patron lah, jadi Iya, patron gitu. terlalu ngikutin pisan. Oh. Tapi udah nggak melulu harus lihat ke sudut pandang yang negatifnya. Iya. Oh, berarti bermanfaat lah. Ada pengaruh kepada teman-teman. Ku daek macam lagi Iya. halus lah. Setelah itu baru diskusi lagi, ngobrol-ngobrol. Nah makanya itu yang saya ke Bogor itu. Ada seseorang yang mengundang Sam, jangan-jangan itu penggemar Sam gitu. Nggak tahu. Nggak sih ada teman Iya, biasa. Ya, bisa terinspirasi Wah, keren, mungkin keren, ya. dia terpatik dan berkarya ya Om menurutnya seperti saya. Wah luar biasa nih. Yang sangat disayangkan tuh kalau terus-terusan dia tampil dengan gaya Gaya, orang lain. oh iya. Kalau sebagai pembelajaran mah ya tidak masalah. Nggak apa-apa ya. Dia mau modifikasi kan. Sebagai menambah wawasan ya. Mirip-mirip banget. Kesana kan pasti dia punya keunikan Iya, ya. punya gayanya sendiri. Hmm. Sesuai dengan karakternya, itu sih yang sebetulnya diobrolin waktu itu tuh. Bagaimana potensi ya teman-teman muda hari ini terhadap menurut saya? Ya tadi kan di Bogor juga bagus terhadap dunia sastra terutama puisi. Ini Lapangannya sangat luas menurut saya Bang. Di era digital sekarang. Iya. Tiap orang kan udah jadi media. Tiap orang jadi Tiap orang penyampai jadi ya. media. Kita nggak melulu harus nulis puisi terus kirim ke koran supaya diupload. Karena Iya. korannya sebagai media. Tapi kan sekarang mah diri sendiri jadi media. Bisa upload Redis, YouTube, Instagram, akun YouTube, media. akun Tumblr, Medium dan lain-lain. Tidak keharusan ada di terpampang di Iya, media. gitu. Apalagi ada yang direkam ya jadi podcast gitu. Iya. Jadi rekaman-rekaman nih kan baca cerpen dan Iya. Sama kayak apa yang kita lakukan saat ini. Iya, Mas. iya. Dan itu yang bikin gerakan kesenian tuh lebih sporadis. Nggak lagi semuanya berkiblat pada satu titik gitu. benar. Sejauh ini kan kesenian bisa dikatakan selalu ngarah ke Jakarta. Padahal Bandung juga punya gaya modern yang tersendiri. Seperti juga musik sebenarnya. Iya. Nggak harus selalu berkaca ke kiblat mana gitu. Jadi Kepada ada- potensi kedirian masing-masing. Iya. Ya. Dan saya melihat bahwa potensi itu besar di teman-teman muda ini. sangat besar. Nah, media udah nggak ada batasan-batasannya lagi. Ya kemarin kan kita udah ngobrol tentang minat baca teman-teman muda kan. Iya. Baca sastra rupanya nih kalau lihat saja lihat banyak Produktif, oke. Produktif kan mungkin dia mengunggah karya tanpa membaca terlebih dahulu. Iya. Ya menurut saya seperti itu kan. Iya. Ya, nah, ngomong berapa puisi yang telah saya tulis? Banyak juga ya. Udah dibukukan? Jangan-jangan saya luput ini. Jangan-jangan sudah ada upaya ke sana. Dari dulu sempat sih diupload di storyal.com. Itu medium platform nulis juga kayak Medium. Ada beberapa buku di situ e-booknya. Cuma memang belum diterbitkan, belum dicetak gitu. Tapi kalau dibilang mana yang layak baca untuk banyak orang, kayaknya masih hitungan jari. Memang saya pikir puisi-puisi yang kayak mimbar ya, puisi mimbar ya, puisi yang cocok dibaca ketika suasana yang ramai di luar gitu. Tepat sekali ya puisi-puisi seperti itu ya, Sam. Tidak, saya sendiri tidak menyalahkan sebetulnya bagi mereka yang alirannya ke romantisme kayak gitu, yang mendayu-dayu. Kamar. Mereka juga yang menghidupkan kesenian kan sebetulnya, Iya, sama-sama yang menggunakan ya. roda puisi juga. Cuma ini mah lebih pada persoalan prinsipil sih Ya. sebetulnya. Itu yang Iya. susah. Iya. Pilihan tiap orang. Pilihan. Kalau sekedar pemuasan batin, ya sebetulnya puisi itu bisa lebih dari itu gitu, penyadarannya lagi. Saya percaya puisi bisa mengubah sesuatu atau Oh, percaya bisa Bang. Karena itu yang saya alami sendiri sebetulnya. apa tuh perubahan apa yang mendasar atau apapun sekecil apapun itu. Dulu tuh bisa dibilang berantakan bisa. Kacau Sudah bisa. punya pasangan kemudian jadi. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Oh, jadi ada dua hal yang mempengaruhi. Iya. Tentang puisi dulu lah, puisi dulu apa? Dulu tuh belum tahu mau kemana gitu. Ya seperti pada umumnya Anak muda anak ya. muda biasa lah. Pencarian. Main, masih pencarian. The searching never end ini. Kemudian lebih dekat lagi dengan puisi ketika lulus SMK 2017. Oh, ini ternyata jadi wadah untuk menemukan diri sendiri. Hebat bisa. Itu sih yang Kumaha mun sapuisi deui lah Ya, enak. kayaknya. Lovers, kita akan simak saya membaca puisi. Setelahnya satu ini, listen aja.
Blah blah radio space. Wartawan dibunuh. Buruh dibunuh. Petani dibunuh. Seseorang diperkosa dan dibunuh. Belasan orang dibunuh. Puluhan orang dibunuh. Ratusan orang dibunuh. Ribuan orang dibunuh. Puluhan ribu orang dibunuh. Jutaan orang dibunuh. Nasi diaduk dengan air mata. Aku meletus tumpul tangkup ular. Luka paling merdu dari cakar padi di dekat Belantika di belakang rumah pasar sebelah. Cukuplah menahan jerit tangis Tuhan merayu karpet di tikungan mulut ember bocor yang nempel di bibir cere yang cemberut. Membuat lubang batu empuk bau darah. Membuat lubang batu empuk bau darah. Lalu setelah titik selalu luka. Membentuk spasi menanam surga ke dalam duri. Membentuk spasi menanam surga ke dalam duri. Kamu kemana hari ini? Aku menyambung jembatan putus, lalu menyambung lidah buaya, memandikan kamar mandi, melatih babi terbang. Raja Wali butuh teman yang lucu-lucu melukis langit di kanvas merah muda, menanam jagung di kebun kita. Ayam dan kucing melintas lebih santun dari rombongan pejabat. Oh, semoga semua sudah beol. Konservasi konflik sisir tanah. Jiwa mati di atas ufuk, menetes darah di jingga senja, adalah yang dihadapinya gelap.
adalah gagak hitam. Malam seolah kerumunan kelelawar, lukisan bulan bertudung awan mendung. Alam menyambut dengan luka, alam menyambut dengan duka. Malam sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Malam sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Jiwa mati di atas ufuk, menetes darah di jingga senja, adalah yang dihadapinya gelap, adalah gagak hitam. Seolah malam kerumunan kelelawar, lukisan bulan bertudung awan mendung. Alam menyambut dengan luka, alam menyambut dengan duka. Malam sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Malam sembunyikan matahari, menutupi renung dengan hening. Merindu dingin kabut yang pergi berlalu, bertahun-tahun raib di gondol waktu.
Memuja pekat kabut yang indah walau takut, menemani sepi masa lalu yang kalut, yang ditunggu kabut yang datang semaput, penuh tipu daya dan godaan tak surut, yang didamba kabut yang muncul udara kusut, syarat keserakahan pembiaran yang akut. Sejauh mata memandang adalah tembok, sejelas telinga mendengar adalah kapok, setajam hidung mengendus adalah mabok. Sejauh itu pula rumah warga padat mencolok. Sawah ladang dijual demi kekayaan, terdesak keinginan yang tak tertahan. Berdirilah hotel-hotel dan perumahan, rumah kontrakan pun tinggi dan besar-besar. Air kamar mandi segar tapi hambar, berebutan sinar pemandangan tersamar. Berlomba-lomba membangun dalam kesempitan, enggan menyerah warga terkepung resah. Blah Blah Radio Space. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, ya. Turut-turut sudah tampil Sam, kemudian Otis dan saya. Mudah-mudahan menyemarakan ya malam kebangkitan nasional ini, malam suci kita. Sam, ini berkaitan dengan kreativitas atau rahasia dapurnya Sam nih. Saya ingin tahu role model atau influencer besar Sam dalam menulis puisi atau apa tuh? Ya memang Mang Tris dan Mang Adeu cukup berpengaruh sih. Oh, karena kaget ya? ini serius sih. Berpengaruh kemana? Karena ini mah bukannya apa-apa ya Mang ya. Karena udah melihat usia lanjut tapi spiritnya tuh masih anak muda teh nih. Nah itu yang Nu lanjut mah itu saya masih Maksudnya lanjut berkarya. Oh, iya masih lanjut berkarya. Usia lanjut berkarya. Belum beres ya. Kalau menulis puisi, penyair atau penyairan, kekaguman. Kalau role modelnya siapa? penyairnya mah Hairil. Kairil ya. Karena keberaniannya dia kan. Dulu revolusioner ya. iya belum di zaman sebelum Hairil belum ada penyair yang menuliskan kata aku. Nah, vitalitas macam itu kan yang sebetulnya ngasih pengaruh kuat juga. Oke. Tapi bagaimana cara pandangnya? Sebetulnya saya lebih pengaruh sama Wiji Tukul. Wiji Tukul. Mungkin soal kepekaan. Iya. Kepekaan dan keberanian. Betul-betul tegas, keras, nggak setengah-setengah gitu, langsung total hajar gitu. Tonjoknya. Bila Jadi kalau nyawa ya taruhannya. Iya. dikejar-kejar dan nggak tahu nerimanya ya. Dan itu memang ciri khas ya punya. Dan itulah dua role model ini kuat memengaruhi saya. Iya. Baik dalam karena tidak semua orang menulis kemudian membacanya begitu bagus. Iya sih. Gitu kan ada yang menulisnya bagus, membacanya juga tidak kurang kayak gitu. Begitupun sebaliknya ya. Begitu sebaliknya. Coba Timah terus berkarya sebenarnya kan Iya. menulis itu bukan jadi terjebak di itu bagus bacanya nulisnya jelek nggak gitu. Iya. Nah, sekarang soal videographer. Oh. Karena saya juga berkarya juga di sana ya. Mang Adem juga pernah digarap ya? Iya, Pernah, sama Bang, video. saya. Waktu itu lagunya Pak Abrori ya. Isinya Abrori Jabar. Yang judulnya apa sih Mang Adem? Ada Pengembara, Terus di balik diam, Nah, Perihal Hujan. Perihal Hujan. misalnya ada orang nih, misalnya Teli ya, pengen nanyain ke saya, pengen bikin video kontennya buat kegiatan di sekolah untuk menyambut merdeka. Kira-kira bagaimana tuh yang diperlukan tuh apa aja, terus pembiayaannya bagaimana? Waduh, itu sebetulnya gimana konsep sih, Mang?
nggak ada patokan harganya di berapa sampai berapa. Oh, nggak ada. biaya yang diperlukan, maksudnya biaya yang diperlukan gitu. Kemungkinan dari SDM dulu ya, minimal 2 orang enaknya tuh, karena banyakan juga kurang efektif. Kalau sendirian bisi nggak kepegang. Iya. Minimal 2 lah. Terus kamera juga 2. Penyutradaraan gitu. Ya 2 orang ini tuh udah jadi kameramen sekaligus salah seorangnya DOP. Nanti pasca produksinya ada yang ngeditnya lagi. Itu seenaknya 2. Terus Terus ngobrol aja. Iya, sama di luar ini, konsepsi. Gagasan. Tapi berkaitan dengan fotografer, pemotretan ini siapa juga yang tiba-tiba saya jadi tertarik gitu. Oh. Adakah yang mempengaruhi? sebetulnya background Ya, selain nulis puisi SMK kan? saya broadcast. broadcast. 4 tahun broadcast. Penyiaran gitu ya. Iya. Makanya dunia seperti broadcasting seperti ini juga sangat Udah Tuh, nggak tuh begitu aneh asing. nih. asing, Tuh aneh. asing ya. Oh, ada bisi aya eta. Oh, lupa mungkin Komen. kita baca juga ya. Ada di YouTube Disapa channel aja, yang disapa. menonton. Oh, ada movie. Wow, Bengkulu. Kamari gempanya Bengkulunya. Waduh, gempa. Selamat ya, Pi-nya. Semoga sehat Movie. Atau keluarga. belum ke Bandung ya, Pi? Ya, mudah-mudahan baik-baik aja di sana ya. Sekut sana. Sekut. Tajam, ya. Masih di Tajam. Bengkulu, movie. Ya. Movie masih di Bengkulu. Masih di Kabar Bengkulu ya. bagus sih masih. Masih. Mudah-mudahan sehat selalu. Halo semuanya. Bengkulu. Kemudian ada ini Om, Teli. Oh. Penggemar setia. Bobotoh yang paling inilah paling loyal. Teli, sehat selalu Teli. Mohon maaf lahir batin juga. Karen lebaran. Nah sih, biasa kuningan orang Ranginang ya. Iya. Saya ini kan kita ada di Balada Online nih, pengen tahu juga makna balada. Karena juga saya tahu puisi-puisinya juga Balada kita kayak sih. mirip-mirip Rendra gitu ya. Balada, Seperti itu. musik puisi balada. Pewartaan hal-hal baik bagi saya. Yang memang landasannya ya kejujuran, apa yang diresahkan gitu ditulis dengan kepekaan sosial di lingkungan sekitar, ngikutin zamannya juga. Zamannya juga. Gitu sih, balada tuh kayak ngomongin kejujuran. Ngomongin jujuran. Harus jujur ya. Jujur. Dan peka, Iya. merdeka. Sama yang manjang. Yang panjang. Musisi balada yang didengar tadi udah baca ini ya, si siapa? Sisir Tanah. Bagus Widanto. Oh, Mas Danto itu ya. Iya. Puisinya saya nggak hafal gitu ya. Dan saya nih. Oh, iya, oh jadi mudah ini kan? Jadi keingetan manjing manjang kan nanti ada program ya di Cimahi. Dukung atuh, Sam. Oh, di sinopsis ya, Pak ya. Hipnosis. Sudah masuk list. Sebagai penguasa wilayah Cimahi dan sekitarnya. Benar. Main harus mendukung Iya, program dong. kami ya. Sebagai Freddy. Program Manjing Freddy Freddy-nya. Nanti di mata pemirsa sama Mas Gali. Saya ini juga kan saya di teman-teman muda ini Blavers yang ada yang sedang berkarya. Boleh dong berbagi resep-resepnya, rahasia dapurnya, Oh, tentang Atau karya. apa ya? Yang Mempertahankan semangat Nah, gitulah. Ada nggak gitu? Kan kadang-kadang sok melempem nya Jampe-jampenan kayak nangis. stag oke nya mengalami stagnan gitu. Ya. Mungkin ini juga yang saya serak dari Bapak ideologis ya, Pak Iman. Oh, Pak Iman. Sekaligus guru juga. Mudah-mudahan. Seringkali orang yang baru terjun di dunia kesenian itu tuh kayak nggak betul-betul mengeluarkan keresahannya gitu. Misalkan Terlepas nulis, ya. Iya, misalkan nulis puisi, apa yang ditulisnya malah lebih-lebihkannya tuh melenceng dari apa yang sebetulnya mereka ingin tulis. Oh. Padahal mah mungkin ini jadi salah satu tips alternatifnya. Tulis aja dulu dengan bahasa yang betul-betul sehari-hari. Primer yang mendasar dulu ya. Sangat Mendasar. sangat mendasar. Diksi-diksi biasa gitu. Sebab tidak sedikit juga kan kita lihat anak muda yang baru nulis udah pakai bahasa Sanskerta. Padahal kan itu udah Juta hari naon ini. nggak mencerminkan realita hari ini. Gitu. Udah mewakili gitu. Iya. Jadi kieu nya. Jadi iya, asik jong-jong sorangan. Jong-jong sorangan. Jong-jongan ya. Saya melihat ada satu penyair dari Jakarta. Ini Boleh disebutkan? Boleh, boleh. menarik juga sebetulnya. Sebut, bagaimana ya? proses kreatif dia. Hamzah Muhammad namanya. Dia lagi nulis buku puisi karangan dirinya sendiri, tapi belakangan ini tuh dia ngeluarin 4 stensilan terjemahan penyair Charles Bukowski. Dia terjemahinnya betul-betul pakai bahasa sehari-hari orang Jakarta. Jadi pakai lu gua, kamu bukan saya. Ya bahasa Betawi lah. Iya. Bisa we bahasa Jakarta Selatan ya. Which is Masukin Mostly. beberapa Jaksel, dialek Jaksel ya. Ya bahasa percakapan ya. Slang sebenarnya bahasa slangnya.
Itu gitu ya? bagus juga sih karena dan tiap penyair di tiap angkatan juga pasti pakai bahasa yang sesuai konteks zaman itu. Semangat zamannya. Semangat zamannya. Sama kayak yang ditiru penyair Bandung juga ini yang besar di Bandung, Willy Fahmi. Oh, Willy Fahmi Adisa. Oh, Willy Fahmi Adisa. Fahmi. Kan udah pakai aing, sia. Iya. Oh, lagi kau. Fahmi can kade nya. Cocok. Cocok Willy Fahmi. Penyairan karena kita Balada Rola selalu pada menghadirkan 1-2 penyair. Iya. Setiap bulannya. Dan nyambung kan ada semangat itu ya, baladanya gitu kayak gitu. Oke. Itu yang apa tuh? Menurut saya harus ada apa tuh? Kata kuncinya keberanian ya sesuai dengan bahasanya sendiri gitu ya. Dan jujur sih sebetulnya. Kayak misalkan ngomongin kematian, seringkali orang-orang nulis atau melambangkannya dengan burung gagak. Padahal burung gagaknya sendiri belum pernah dalam pengalaman hidup mereka melihat langsung burung gagak. Atau newak. Iya. Itu kan kayak cerita di zaman Nabi Adam ya. Qabil dan Qabil aja. Kayak menipu diri sendiri gitu. Burung gagak itu begitu jauh dengan dirinya tapi masuk dalam puisinya. Iya. Harusnya dimulai dari yang real aja, yang real dulu. Yang lengkap dulu. Untung saya mah tadi sering ngali gagak. Iya petualang dong Pak. Jadi Matak dinyanyikan tadi. karena relate Kidung gagak sebelum. Tiap zaman kan punya periode relate-nya ada tiap zaman. Siri cing cuing. So kumaha dalam siring cingcuing. Oh, gagak kan. Sam, agenda terdekat yang digarap ya selain menyukseskan nanti program dari Manji-Manjang. Berarti itu satu ya. Mungkin dari teman di CCL mungkin ada garapan juga. Yang keduanya di CCL lagi garap soal Exodus. Exodus ini tuh bicara soal perpindahan secara massal, besar-besaran orang-orang dari satu ruang, suatu waktu ke ruang lain ke waktu lain. Waduh, dia waktu lain aja. Hijrah Pemindahan tapi nggak besar-besaran kan? besar-besaran itu. Nggak dibatasi dari kota mana ke kota mana. Sebetulnya memang ide dasarnya tuh merespons pemindahan Ibu kota. IKN. Oh, Iya ke sana cuma menyentil tadi. Nyentil. biar Ada metafor. Iya. Ada metafora ya. Biar wacananya juga Menarik kok gitu. Menarik. Saya nggak ada yang Exodus kebayangnya abring-abringan gitu. Iya. Gue abring-abringan dan ternyata kan Longmas menyasar di situ nya Longmas di Bandung ke Jogja banyak Hijrah tentara sembunyi. Data Exodus kan ya. Exodus. Karena itu juga yang memang orang-orang saat ini lakukan kan. Seperti itu zaman gelombang kopi gitu banyak yang Iya. Exodus ke ruang dunia maya Iya, kan. yang terbiasanya di panggung-panggung konvensional, Tiba-tiba di hijrah depan ke ruang digital kan. Ruang digital. Virtual. itu juga Exodus. Exodus juga. Migrasi Iya. besar-besaran. Aduh. Tapi yang penting mah rezekinya tetap mengalir. Amin. Dan rencana-rencana tadi atau ada garapan bikin buku dan yang lain-lain ada rencana? Ada satu gagasan di situ sekarang tuh mau rajin bikin video-video puisi. Oh, betul Tapi diusahakan semaksimal mungkin harus dapat yang namanya sponsor. Oh. Nanti ini larinya mah ke istilah industri puisi. Waduh, industri puisi. Kita kan tidak Iya. asing ya mendengar Industrialisasi puisi. Iya. Namanya musik. industri nasihat juga sering kan. Dengan ngasih motivasi, support kan. Salam support itu industri nasihat kan ya. Industri ya. Ketika teman nasihat dibisniskan, punten Bang silakan aja. lanjut. Ini menarik puisi. Nyinyir. Industri nyinyir. Saya tuh melihatnya kayak video musik diindustrialisasikan udah nggak aneh. Iya betul. Demikian juga industri film udah nggak asing lagi. Industri teater pas COVID kemarin perkembangannya bisa dikatakan cukup pesat. Moga-moga ada pemilik modal, Iya. orang yang baik hati, filantropis mendukung itu ya, Amin. program itu ya. Cuma melihat puisi yang memang ini kendala yang besar juga Bang yang saya sadari, puisi yang hadir sebagai teks itu masih jauh juga kan dari masyarakat. Masih sangat jauh. Nah, tapi barangkali ini adalah cara lain untuk mendekatkan puisi pada banyak orang. Salah satunya dengan Bikin video. Sebab kultur sekarang kan di layar ya nonton terus gitu. Masyarakat visual. Iya, masyarakat visual Penonton, sekarang. Mudah-mudahan sponsornya di pabrik kopi jeung rokok da puisi mah kudu udud jeung Identik. Jadi kita tidak Identik. menolak menampik itu ya, sponsor itu ya, industri seperti itu. Sikat Penting itulah. everybody happy. Memajukan Ya, seni memang budaya. kudu gitu sih namanya. Iya.
artinya Sinergi. ya industri-industri, perusahaan-perusahaan harus menyokong perkembangan seni dan budaya. Terlebih ada tanggung jawab sosial. Iya, tanggung jawab sosial. Bisa dana diaman untuk leres, insya Allah amanah. Daripada Terakhir untuk sesuatu yang ingin disampaikan tadi untuk balada, untuk pemusik, untuk para pengkarya. Ada kata mutiara yang selalu dipegang? Saya percaya tiap kepala bebas menentukan nasibnya sendiri. Oh. Gitu sih. Jadi terlepas dari kritikan orang-orang, maneh mah ada kieu saya, maneh mah kieu. Ya biarlah selama Cara orang lain mah udah ya, iya, baik. selama itu menggambarkan diri sendiri ya berdiri we sing tegak. uing we. Tegak berdiri. Oke, belakang setelah ini di penghujung kita sama-sama menyaksikan masih penampilan dari Samuel Leonardi. Malu aku jadi orang Indonesia. Taufik Ismail. Ketika di Pekalongan SMA kelas 3 ke Wisconsin, aku dapat beasiswa. 1956, itulah tahunnya. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Negeriku baru 6 tahun terhormat diakui dunia. Merasa hebat, merebut merdeka dari Belanda. Sahabatku sekelas, Thomas Tun namanya, Whitefish Bay, kampung asalnya. Kagum dia pada revolusi Indonesia. Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya. Jelas, Bung Tomo sebagai tokoh utama dan kecil-kecilan aku jadi narasumbernya. Dadaku busung jadi anak revolusi Indonesia. Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy dan meraih PhD dari Rice University. Dia sudah pensiun perwira tinggi dari US Army. Dulu dadaku tegak bila aku berdiri. Mengapa sering benar aku merunduk kini? Langit-langit akhlak rubuh di atas negeriku berserak-serak. Hukum tak tegak, doyong berderak-derak. Berjalan aku di Roxas Boulevard, Gaileng Road, Lebuhton Rozak. Berjalan aku di 6th Avenue, Medan Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dam, James Elsis dan Mesopotamia. Di Selahalaya aku berlindung di belakang hitam kacamata dan kubenamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor 1. Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang curang, susah dicari tandingan. Di negeriku, anak lelaki, anak perempuan, kemenakan, sepupu dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu. Di negeriku, komisi pembelian alat-alat besar, alat-alat ringan, senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedelai, terigu, dan peyem dipotong lebih separuh masuk kantong jas safari. Di kedutaan besar, anak presiden, anak menteri, anak
jenderal, anak sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden, menteri, jenderal, sekjen, dan dirjen sejati agar orang tua mereka bersenang hati. Di negeriku, khotbah, majalah, surat kabar, buku, dan sandiwara yang opininya bersilang tak habis dan tak putus dilarang-larang. Di negeriku, dibakar pasar pedagang jelata supaya berdiri pusat belanja modal raksasa. Di negeriku, Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah. Ciumlah harum aroma mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah, kelak perencana dan pembunuh itu di dasar akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat. Di negeriku ada pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan rakyat secara terang-terangan di Aceh, Tanjung Priuk, Lampung, Haur Koneng, Nipah, Santa Cruz, Irian, dan Banyuwangi. Ada pula pembantaian terang-terangan yang merupakan dusta terang-terangan di bawah cahaya matahari yang terang-terangan, dan matahari tak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai saksi terang-terangan. Langit-langit akhlak rubuh di atas negeriku berserak-serak. Hukum tak tegak, doyong berderak-derak. Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh Tun Rozak. Berjalan aku di 6th Avenue, Medan Tahrir, dan Ginza. Berjalan aku di Dan, James, Elsis, dan Mesopotamia. Di sela layar aku berlindung di belakang hitam kacamata dan kubenamkan topi baret di kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Musim hujan, rezeki bertebaran dari langit, bagai mutiara berjatuhan. Musim kemarau, riang memuncak berdeburan. Segala musim semua negeri adalah musim bunga. Tidak dasar pengembara, tidak dasar pengembara. Segala musim semua negeri adalah musim bunga. Tidak dasar pengembara, tidak dasar pengembara. Tidak dasar pengembara. Saya mau baca puisi. Iya. Yo, yo, yo. Selamat tinggal Gang Bapak Edi. Selamat tinggal Cijagra. Selamat tinggal Cibubur, Bojong Soang, Ciwidey, Pasar Cibater, Taman Sari, dan Kebun Jeruk. Selamat tinggal muncrat darahku di tembok-tembok rumah yang habis digusur. Terberkatilah. Selamat tinggal buku-buku kalian aman bersama masing, takkan lagi dicuri orang. Hai, teruslah membaca, buku teruslah membaca. Selamat tinggal Samsung. Selamat tinggal Kopi Gayo. Oh, Selamat
karya dan puisi-puisi yang belum diselesaikan. Berdebatlah dengan mereka, tukar pikiran dalam kondisi mabuk sambil minum arak sampai mabuk. Sambil menertawakan kesengsaraan. Selamat tinggal kasih. Jangan menangis manis. Harum rambutku bisa kau cium pada udara yang kau hirup. Akan kau temukan namaku di setiap buku yang kau baca. Siluet tubuhku ketika malam kau berjalan sendiri, tapi kau dapati cuma tiang lampu. Seperti yang kurasakan dulu sewaktu kau pulang ke kampungmu. Selamat tinggal sayangku, selamat tinggal. Aku berangkat. Selamat tinggal orang-orang yang ku kenal dan yang tak ku kenal. Aku doakan kalian juga segala benda yang dikira orang banyak mati. Selamat tinggal. Aku terbang dan tak seorang pun tahu tujuanku. Tak perlu gerimis atau lagu-lagu melankolis atau isak tangis untuk merayakan kepergianku. Aku bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa, tak perlu bagaimana. Cuma satu yang bertanya. Kalau aku mati malam ini, masihkah kau mencintaiku nanti pagi? Sampai jumpa.